Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 September 2025. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mari saudara-saudara di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Small is beautiful. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a dan Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mungkin saudara kita semua pernah mendengar kata bijak, small is beautiful, kecil itu indah. Tetapi saudara, menjadi yang terkecil itu tidaklah selalu mengenakan. Biasanya saudara yang terkecil itu diabaikan, dipandang remeh sebagai anak bawang. Bahkan saudara menjadi bahan ejekan. Bethlehem Efrata seperti yang dinubuatkan Nabi Mika. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Mika 5 ayat 1. Saudara, memang Bethlehem merupakan kota terkecil di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu, saudara. Maka kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara politik, sosial, ekonomi, bahkan agama. Namun saudara, dari nubuat Nabi Mika menyatakan, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Mika 5 ayat 2. Nah, saudara, di sini dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa ada seorang perempuan yang akan melahirkan di kota Bethlehem. Siapakah perempuan yang dinubuatkan akan melahirkan ini? Dialah Maria, Bunda Yesus yang kita rayakan hari kelahirannya pada hari ini, saudara. Maria sangat dihormati karena bukan saja dia sebagai Bunda Yesus, saudara. Maria adalah tabut perjanjian baru, Hawa baru yang sungguh dihormati seperti halnya tabut perjanjian lama. Masih ingatkah kita akan tabut perjanjian lama? Tabut perjanjian lama adalah peti kayu bersepuk emas yang dibuat sesuai perintah Tuhan untuk bangsa Israel. Berfungsi sebagai simbol kehadiran dan kekudusan Allah. Ingat, tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran dan kekudusan Allah. Dan di dalamnya terdapat 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Tongkat Harun yang bertunas dan sebagian mana. Tabut ini diletakkan di ruang maha kudus bait Allah sebagai tempat suci untuk umat dan menjadi pusat penyembahan serta simbol perjanjian kekal Allah dengan umatnya. Dan apa tabut perjanjian baru itu? Saudara-saudaraku, dalam tradisi Katolik, saudara, Bunda Maria disamakan dengan tabut perjanjian baru karena mengandung Yesus Sabda Allah. Firman yang hidup, firman yang telah menjelma menjadi manusia. Maria diyakini, saudara, dikandung tanpa dosa asal, imakulata, dan dipersiapkan secara khusus oleh Allah. Karena rahimnya sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya sabda Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Sehingga Allah dapat berdiam di dalamnya tanpa dosa. Tempat kudus dalam diri Maria menjadi wadah bagi Tuhan Yesus Kristus, sabda yang menjadi manusia.
untuk mendukung pemahaman bahwa Bunda Maria diidentifikasikan sebagai tabut perjanjian baru yang menjadi tempat kediaman bagi firman Allah yang hidup. Maka saudara-saudara para teolog dan bapak gereja menggunakan kesamaan-kesamaan berikut. Dalam kitab Keluaran, Roh Kudus dan kemuliaan Allah menaungi tabut perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian baru, Malaikat Gabriel menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Sehingga anak yang akan lahir akan disebut kudus, anak Allah, sama seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 35. Dalam 2 Samuel 6, Daud bersukacita dan menari-nari ketika tabut perjanjian dibawa kepadanya dan tabut tinggal di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Nah, dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 56 dinyatakan saudara, Maria melakukan perjalanan ke rumah Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang ada di rahim Elisabet melompat kegirangan di rahim ibunya sama seperti tabut perjanjian. Dan Maria tinggal di sana selama 3 bulan. Saudara-saudaraku, regi hari ini saudara bertepatan dengan pesta kelahiran Santa Pra Maria. Kita semua diingatkan bahwa Maria wanita yang terpilih, yang telah dipersiapkan sejak dalam kandungan ibunya sebagai tabut perjanjian baru. Dalam rahim Bunda Maria lah Yesus yang merupakan sabda kehidupan dan roti kehidupan juga merupakan imam besar menurut Melkisedek hadir. Selayaknya lah seperti tabut perjanjian lama saudara. Kita mau menghormati Maria saudara, bukan menyembah seperti yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Kita tidak menyembah, tetapi kita menghormati. Kita hanya menyembah pada Yesus Kristus Tuhan, bukan kepada Maria. Penghormatan tertinggi kita berikan kepada Maria karena ia adalah Bunda Allah yang dipilih Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Penghormatan ini saudara juga didasarkan pada teladan hidup Maria yang bekerja sama dengan rahmat Tuhan secara sempurna. Serta karena Kristus sendiri menghormati ibunya dan memberikan Maria sebagai ibu bagi seluruh umat beriman. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui pesta kelahiran Santa Perawan Maria yang kita rayakan hari ini, kita mau memberi tempat penghormatan tertinggi saudara kepada Maria dan mau meneladani akan kehidupan Bunda Maria yang kudus. Karena saudara Maria menjadi Hawa yang baru, tabut perjanjian baru, dan memimpin dalam perjalanan iman, serta memberikan contoh untuk mendengarkan dan melakukan firman Allah. Demikianlah dia dipuji oleh Kristus sendiri, Tuhan kita. Mari saudaraku, kita mau memberi penghormatan yang tertinggi kepada Maria, karena dia adalah tabut perjanjian baru. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang telah hadir ke dunia melalui Maria, dan kita pun mau bersyukur atas kesediaan Maria untuk menerima sabda hidup yang menjelma menjadi manusia dan bersemayam dalam rahim Maria, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.